Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Nadia dengan NIM 220512140005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review literatur yang telah saya lakukan. Overview. Beberapa jurnal yang akan saya review, yang pertama adalah berjudul Multi-Robot 2.5D Localization and Mapping Using a Monte Carlo Algorithm on a Multi-Level Surface. Yang kedua adalah permodelan dan simulasi Monte Carlo dalam meningkatkan pendapatan penjualan peralatan motor. Lalu yang ketiga adalah practical consideration in the modeling and simulation of electromechanical actuators. Yang keempat adalah permodelan dan simulasi pengadaan bahan baku pada home industri rebana. Yang kelima adalah rancang bangun model simulasi sistem pendeteksi dan pembuangan asap rokok otomatis berbasis Arduino. Untuk artikel yang pertama, yang berjudul Multi-Robot 2.5D Localization and Mapping Using a Monte Carlo Algorithm on a Multi-Level Surface, ditulis dan dirumuskan oleh Vinicio Alejandro Rosas Cervantes, Wok Dong Hoang, Son Gu Lee, and J. Wan Choi, yang diterbitkan pada tahun 2021. Permasalahannya yang melatar belakangi penelitian tersebut adalah untuk pemetaan dan lokalisasi pada permukaan yang tidak rata atau multi-level, LiDAR 3D atau Light Detection and Ranging diperlukan. Namun, harga LiDAR 3D sangat mahal, dan kekuatan komputasi maupun sumber daya yang diperlukan juga sangat tinggi. Satu robot kecil saja tidak dapat memproses kedua lokalisasi 3D dan pemetaan untuk navigasi real-time. Kemudian tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan titik awal untuk multi-robot tim yang lebih besar, di mana semakin banyak robot, semakin cepat juga tugas pemetaan dapat dilakukan. Kemudian metodologi dalam penelitian ini adalah eksperimen ini menggunakan komputer sebagai pengantar untuk data dari kedua robot tersebut. Odometri roda kedua robot merupakan prioritas referensi untuk distribusi pose menggunakan lokalisasi Monte Carlo. Kemudian research variables. Penelitian ini mengusulkan lokalisasi multi-robot menggunakan dua robot, leader dan follower, untuk melakukan eksplorasi lingkungan yang cepat dan kuat di area multi-level. Leader robot dilengkapi dengan leader 3D untuk pemetaan 2.5D dan kamera Kinect untuk akuisisi gambar RGB. Kemudian hasil penemuan dari penelitian ini adalah menunjukkan respon yang kuat di tempat yang terintegrasi dengan permukaan multi-level. Metode penggabungan pemindaian LiDAR 2D yang diusulkan mengurangi lokalisasi kesalahan di sekitar sumbu X dan Y. Phaser RCNN yang dibuat memiliki respon yang kuat untuk mendeteksi landai di lingkungan indoor. Lalu, artikel yang kedua yang berjudul dengan permodelan dan simulasi Monte Carlo dalam meningkatkan pendapatan penjualan peralatan motor, yang ditulis dan dirumuskan oleh Wita Siska Moza dan diterbitkan pada tahun 2020. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada dalam bengkel AMI motor yang dimulai dari pemilik toko yang belum bisa memperkirakan barang akan di-stok berdasarkan permintaan konsumen. Kemudian prediksi jumlah stok masih dilakukan secara manual dan tentu saja memiliki kelemahan, yaitu sering terjadi kekurangan stok saat pelanggan meminta barang yang diinginkan. Kemudian tujuannya adalah untuk memprediksi stok peralatan motor apa saja yang harus ditingkatkan dan dikurangi dalam penjualan di tahun berikutnya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengelola data dengan menggunakan metode Monte Carlo, yaitu yang pertama menetapkan sebuah distribusi probabilitas, kemudian menentukan distribusi kumulatif, lalu membuat interval variabel, lalu membentuk bilangan angka acak, dan yang terakhir adalah membuat simulasi dari rangkaian percobaan.
Research variable. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penjualan dari peralatan motor pada tahun 2018 dan juga tahun 2019. Kemudian untuk hasil penemuan dari penelitian ini adalah simulasi dalam meningkatkan penjualan peralatan motor dengan data tahun 2018 dan 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa metode Monte Carlo dapat membantu dalam mengambil keputusan untuk waktu yang akan datang. Rata-rata tingkat akurasi yang didapatkan dari percobaan simulasi tahun 2018 dan 2019 adalah 95,92%. Kemudian artikel yang ketiga yang berjudul Practical Consideration in the Modeling and Simulation of Electromechanical Actuators yang ditulis dan dirumuskan oleh Jean Charles Murray dan diterbitkan pada tahun 2020. Masalahnya adalah pengembangan dan integrasi sistem teknologi yang kompleks masih mengalami kekurangan pengetahuan dan informasi publik, dokumentasi beserta implementasi. Untuk sistem level simulations of high performance and safety critical electromechanical actuators atau IME yang kritis terhadap kinerja dan keselamatan, terutama menyangkut validasi spesifikasi lanjutan pada tahap awal proyek dan operasi virtual. Validasi integrasi produk atau bahkan kualifikasi, disinilah kerumitan muncul dari banyak tautan silang yang sering bertentangan dan mengarah ke lingkaran desain. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan model dan pertimbangan praktis untuk implementasi model pada tahap paling awal, pemeliharaan dan validasi virtual IMAs. Kemudian untuk metodenya, yang pertama berfokus pada fase awal proyek untuk memfasilitasi identifikasi kebutuhan dan batasan permodalan data untuk membuat model aktuator elektromekanis canggih untuk kajian pendahuluan dan parsial. Kemudian permodalan dan simulasi dibahas terperinci dengan pandangan berbeda tentang kontrol, kapasitas daya, dan juga keseimbangan thermal. Features dan variables adalah beberapa penerapan desain dan arsitektur dari IMS yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya adalah flight controls dan landing gears pada pesawat terbang. Findings, hasil penemuan dari penelitian ini adalah beberapa domain dan banyak pertanyaan fisik ditujukan secara bersamaan untuk memberikan metode penelitian yang telah berhasil diterapkan pada platform simulasi yang berbeda, pada signal level dan juga pada power chain levels. Umpan balik untuk mesin dan elektronika, daya memudahkan pengambilan keputusan dan menghindari penyetelan parameter yang menyesatkan. Kemudian untuk artikel yang keempat, yang berjudul Permodalan dan Simulasi Pengadaan Bahan Baku pada Home Industri Rebana, yang ditulis dan dirumuskan oleh Naufal Fitria Pratama, Iklilah Muzayyanah, Ainus Sukma Eldiana Putri, dan Dwi Rolyawati, yang diterbitkan pada tahun 2020. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada pada Home Industry Muslim Group, yaitu terletak pada pemilihan supplier dan penyimpanan barang di gudang. Permasalahan ini dianalisis dan menghasilkan kenaikan yang signifikan tiap tahunnya. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini yaitu memodelkan proses pengadaan pada Home Industry Muslim Group agar pendapatan produksi rebana dapat lebih meningkat. Metodologi yang dipakai adalah disimulasikan dengan menggunakan analogi 8.51 profesional. Adanya simulasi FCM pada Home Industry Muslim Group mempermudah proses bisnis yang terdapat di home industry tersebut. Variabel yang digunakan adalah produksi rebana pada Home Industry Muslim Group. Kemudian hasil penemuannya dari penelitian tersebut adalah adanya manajemen rantai pasok pada Home Industry Muslim Group akan mempermudah proses bisnis yang terdapat di home industry tersebut. Berdasarkan hasil dari grafik, Home Industry Muslim Group dari tahun 2013 hingga 2019
mengalami peningkatan dalam produksi rebana, sehingga dapat memengaruhi kenaikan tingkat pendapatan yang didapat. Kemudian untuk artikel yang kelima atau yang terakhir, berjudul Rancang Bangun, Model Simulasi Sistem Pendeteksi dan Pembuangan Asap Rokok Otomatis Berbasis Arduino. Ditulis dan dirumuskan oleh Givi Devi Ramadi, Herawati Yusuf, Rahmat Hidayat, Andre Wiamati, dan Nini Lestari. Diterbitkan pada tahun 2020. Permasalahan yang diangkat adalah asap rokok merupakan salah satu jenis polutan yang berbahaya bagi keadaan tubuh. Selain efek kesehatan yang buruk, asap tembakau dapat membuat orang di sekitar Anda merasa kurang nyaman. Keadaan ini harus dicegah agar tidak terjadi kontaminasi yang berlebihan dalam ruangan. Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk menilai akurasi sensor dalam merespon keberadaan asap rokok di dalam ruangan. Metode yang dipakai adalah penelitian eksperimen yang mampu menguji hipotesis tentang hubungan acak dengan baik melalui tahapan Design Science Research Method atau DSRM. Variabel yang digunakan adalah perangkat simulasi sistem dengan menggunakan trigger berupa asap yang dihasilkan oleh beberapa sampel yang menghasilkan gas CO. Penemuan dari penelitian ini adalah sistem dapat mendeteksi dan mengukur konsentrasi gas CO dan gas lainnya dalam asap. Yang kedua adalah waktu pendeteksian asap. Jarak objek bergantung pada keluaran asap dari sensor MQ2 dan kecepatan asap mencapainya. Sensitivitas sensor MQ2 dapat diatur sesuai kebutuhan dengan mengatur potensiometer trimmer di bagian belakang sensor. Lalu yang terakhir, saat asap rokok terdeteksi, buzzer akan membunyikan sinyal alarm dan LCD akan menampilkan status level gas dari lingkungan pengujian. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.